kena juga tuh. Aven nggak kena kan? Ini tinggal dia nih. Tinggal map ini yang belum kena rework. Sekarang RRQ bermain sebagai attack. Dan di side ya cuma ada satu pemain yang ada di dalam side, sisanya di Haven. Oke, jadi dua pemain karena udah ada yang turun. Tiba-tiba saja Karon udah berhasil dapetin satu kill karena Jamkin dan RRQ. Mereka tertahan. Mereka nggak bisa masuk lebih jauh. Jam spotnya nggak ke spot. Jadi Xpero harusnya dapat timing ini. Dan bisa dimaksimalkan. Meskipun sedikit terlihat mengerikan, tapi hati-hati Xpero. Udah ada yang menjaga, tidak masalah kata Xpero. I can handle this. 4 lawan 3. Main advantage untuk RRQ. Dan bahkan bisa lebih lagi. Tapi harus hati-hati Estrella. Karena pemain ini juga low HP. Kalau Estrella yang hilang, kedudukan jadi imbang. Tapi Munchkin udah sampai di mid. Xpero dengan triple kill. Kita masih ada Meteor. Pemain yang harus di-respect. Enggak kata Elmimor untuk kali ini. Dan tersisa Karon. Hati-hati sih kalau kata gue tetap sih. Pemain-pemain Genji tuh low HP tetap ngeri juga. Apalagi Elmimor one hit badan hilang. Estrella one hit badan hilang. Ya Flip Cider butuh 3 kali badan lah. Tapi semuanya one headshot, one kill jelas. Tapi harusnya ini sulit. Gua nggak tahu sih kalau RRQ sampai kalah di sini. Menurut gua ada minor mistake dan gua suka RRQ nge-smoke dalam nge-smoke spike ya, membuat Karon hilang advantage untuk ke clutch ini. Dan itu dia, RRQ memenangkan pistol round yang pertama. Itu semua berkat dari Xpero. Yup. Nggak ada yang aware. Dapat satu, dapat yang kedua. Wow! 1000 kills! Selebrasi dulu tengah-tengah. Gelo, congrats Meteor, congrats Meteor, congrats Meteor. Berarti ini pemain kedua ya? Kedua kan? Aspas kick pertama off. kan ya? Ini mulai di kick off doang. Ini di 2024 ya? 2024 doang ya? Gua gak tahu sih. 1000 tuh banyak sih. Kayaknya overall gak sih? Overall ya? Kayaknya ya, Tapi gua gak yang penting tahu. senang aja dulu. Tapi senang aja dulu. Tapi Keren, kalau keren. overall dia yang kedua gak sih harusnya ya? Iya. Pertama Aspas kan, bener kan gua? Kalau Dia ketiga di Pasifik. Oke, terima kasih informasinya. nice info ya. Kasih info Pak Produser. Gak apa-apa kalau bisa, yang penting 1000 kill dulu. Selebrasi dulu. Langsung Selebrasi. pistis tadi. Dan sekarang kita memasuki ronde kedua Genji. Here. Tidak akan menggunakan senjata yang bisa diandalkan. Hanya ada 2 Sheriff di tangan Meteor dan Texture. Duet maut. Dari Genji. Texture. Udah off angle. Dan bermain trap play. Mampu mendapatkan 1 kill. Di flash temennya sendiri yang buta. Masih bisa dash out. Dan Munchkin. Double kill. Nggak dicek. Lakia tumbang memang. Tapi 2 lawan 4. Keunggulan jumlah pemain. Jelas. Karena di tangan Genji dan Meteor mampu mendapatkan Elmimor. Flipus Jeder harus memenangkan ace clutch untuk menyelamatkan ronde ini. Wah, gua suka 30 banget. seconds Bagi left. RRQ, tapi Genji sudah melakukan tower pick. Dan Genji tidak akan membiarkan Flips Jeder menyelamatkan RRQ begitu saja. Satu sama Genji. Karena mengamankan Thrifty yang datang entah dari mana tadi. Tadi kayak Jamkin. Antara Jamkin yang kecepatan atau Flip Jeder yang kelamaan. Headshot. Karena flashnya itu belum pecah, Jamkin udah nge-swing. Jadi gua nggak tahu antara Jamkin yang kecepatan atau Flip Jeder yang kelamaan. Kita nggak akan tahu. Hanya RRQ dan staff-staffnya yang tahu, yang ada di tempat. Dan satu sama, kondisi berbalik tapi dibalikin lagi oleh Jamkin sekarang dengan Stinger kill. Dan coba untuk dibalas tapi sepertinya Karon tidak ingin mengambil resiko tersebut. Ada satu rifle yang bisa diambil lagi di tangan Jamkin. Tapi Lakia udah nggak pusang, nggak jauh. Xpero hilang dan Lakia langsung meretreat.
langsung mundur. Dengan adanya presence itu aja udah ngebuat RRQ kepikiran setengah mati. Harus nge-shift, jiggle patah-patah, buat ngecek, dan Jenkins tiba-tiba low, didink oleh Lakia. 0 point out. Lakia ke spot. Dan ready, crosshair, recon. 30 seconds left. Dan karena reconnya udah keluar, akan dijaga lagi. Dan Lakia dapat 3 kill, looking for more. Enemy remaining. Tapi sayangnya dia gagal. Spike Masih down B. ada Meteor dengan ketenangan. 2-1 Genji. Tidak membiarkan RRQ mendapatkan thrifty balasan. Placing alarm bot. Dan ini benar-benar gila coy. Sumpah, itu perkara si Lakia nge-kill Xpero itu udah buat RRQ nurunin speed tau gak lu, nurunin tempo. Bahkan Lakia nahan lagi dia di lane. Dapetin 2 lagi. Standing ahead. Dan di finish oleh Meteor. Operator dari Texture. Mid di smoke. Yang ngebuat Texture harus repositioning. Tapi Meteor bermain gila. Dan gak akan ada yang ngecek kayaknya. Dan betul saja Meteor akan panen. 2 kill didapatkan meskipun ada trade. Dan karena ada dash, akan mencoba peruntungan sepertinya dari Texture. Tapi diurungkan niatnya. Estrella 47 HP. Dan Lucky akan ngedrone dari arah backside. Akan menemukan informasi. At least ada 1. Bertahan selama mungkin adalah misi Lakia. Dan dia bisa melakukan itu. Dia bisa membuat misi ini sukses. Karena teman-temannya udah hadir. Xpero tidak akan bisa berkutik. Estrella, saya kurang lebih sudah melihat Anda 30 seconds saving left. di match ini ya 4 kali sama ini. Ya emang gak ada yang bisa dilakukan lagi. Spike drop, lawannya masih 3 orang, 12 HP, waktunya nggak ada. Udah itu doang pilihannya memang, saving. Tapi ngobrol deh tuh, ngapain nih ronda berikutnya 10 nih. seconds. Podcast dah lu. Kita bagusnya gini-gini guys, udah sering gini. Nah itulah. Karena itu timing Meteor nyelip tuh gila banget menurut gua. Timing dia nyelip pas banget. Dan ya sudah, 3-1 ekonomi hancur dari RRQ. Genji masih membawa tren positif mereka. Dari map sebelumnya sampai ke map yang kedua. Memang ini adalah map pilihan mereka, tapi RRQ lagi-lagi masih benar-benar apa ya, jatuhnya tuh bukan bingung lagi tapi kayak clueless. Kayak nggak tahu harus ngapain. Angle nggak dicek, awareness-nya kurang, trade-nya lambat. Dan early tactical timeout akan langsung di-call oleh Coach Ewok. Karena tentu mereka nggak mau nih sampai bablas kayak map yang pertama. Nggak mau sampai ini semua jadi longsor bagi RRQ. Sementara Genji kelihatan masih tenang-tenang aja, kayak nggak ngobrol, bahkan kayak ya udahlah kita masih we still doing something yang masih works gitu. Iya. RRQ masih mikir ya paling kita bakal counter aja kali ya, mereka kira-kira kan bakal kayak gini. Babalah. Itulah obrolan dapurnya dari Genji. Paling tuh obrolan-obrolan yang lebih disiplin gitu doang tau gak lu biasanya. Care bla bla bla. Iya lebih main lebih rapet gitu-gitu. Ya. Nah, RRQ half buy. Ada 0 comment memang, tapi gua nggak tahu apakah worth it untuk dipakai di ronde ini atau tidak. Karena posisinya 2 pemain pakai Stinger, Helmimor cuma pakai Sheriff. Jenkins memang masih bisa half buy dengan Phantom, sementara Estrella masih membawa senjata dari ronde sebelumnya. Dan kalau kita lihat RRQ akan bermain ramean ke arah A. Line up Molly untuk A-Short sudah siap. Ada pop flash ke arah A main.
Sorry, Rico lebih tepatnya. Dan Texture gak ke-detect, miss the shot, masih bisa mengamankan nyawanya sendiri di area generator dan bahkan membawa Jemkin ke kursi penonton. 4 lawan 5 sekarang, satu korban lagi pun diambil oleh seorang Texture. 3 lawan 5 sekarang RRQ. Beribu cara mereka gunakan untuk mengambil alih kendali atas A main. Tapi usaha-usaha mereka mengkhianati hasil yang mereka terima. Hestrela dari area short memang berhasil nge-spot satu pemain, tapi nggak ada alasan untuk Lucky untuk nge-fight dari Hestrela. Mereka tahu mereka menang dari segi jumlah pemain. Kita main Rampant, main body system sesuai dengan protokol. Melepas angle yang memang harus dilepas dan menahan choke point secara bersama-sama. RRQ 30 akan seconds membawa left. masa karya A-Short. Halmimor dan juga Estrella sementara. Flips jeder dari area A main. Dan yang lagi cuma bakal nge-spot doang. Dan tidak akan membiarkan nyawanya diambil oleh pemain-pemain RRQ. Justru Karon dari arah generator. Spike Surfing down A. mampu 10 mendapatkan kill. seconds left. Dan menjadi jangkar yang bisa diandalkan. Menyisakan Estrella yang bahkan sudah dicari keberadaannya oleh Meteor. 4-1 Genji membuat Ascent terlihat sangat mudah. Gila sih. Ini real, gila. Asli. Gila ngapain pun salah ya di RRQ. Gila ini orang kepepet aja. Tapi itu good flash sih. Itu good flash dari Karon. Karena kalau nggak ada flash itu harusnya Texture bakal dikejar sama Jemkin. Spike down. Karena ada paranoia, Jemkin jadi mundur. The Texture jadi dapat timing dan space buat nge-pick. Dan oke, operatornya dioper ke Meteor. Karena kayaknya ingin memainkan meta di RX atau Vision Strikers. Untuk ngejepit mid. Tapi tidak ada orang. Harus menjadi retake. Spike planted. Lockdown dari Meteor. Right here. Tapi RRQ juga punya lockdown dari Xpero. Jadi ini akan sulit harusnya. Di dua lockdown ini. Itu dia. Dan Hunter's Fury dari kedua pemain sudah dikomit. Dan lockdown hancur dari Meteor. Pop Flash Connect, Recon out. Nge-reveal satu pemain. Genji masih akan ngocor. Mereka masih akan mencoba untuk retake ini. Jemkin bersama dengan Flip Jeder. Bisa bertahan di dash. Masih ada satu pemain di balik smoke. Dan Flip Jeder survive. 4-2 RRQ. Kembali mendapatkan angka. Dan mungkin saja bisa mengejar. Tapi yang gue bilang itu masih mungkin. Karena ini lawan lu Genji lagi oke banget coy. No charges left. Itu tebakan Genji salah ya. One enemy remaining. Dengan market. Karena memang mereka mikir kayak, dia gagal mulu nih game man. Pasti Iya. main mid, pasti main default. Enggak, ternyata masih kekeh nih. Kepala batu, keras kepala, masih ke A juga. Dan memang mereka punya plan untuk lockdown, tapi ternyata mereka lupa. Kalau si Elmimor, mungkin dengan ngambil orb dan spike plan bisa mendapatkan ultimate. Tapi sekarang di ronde yang ke-7, Jemkin langsung hilang kepalanya di tangan Munchkin. Dan bahkan Texture sudah mengambil angle yang sangat agresif. Dari arah B main, diantar dengan Odin. Dan akan ditanam untuk mengambil angle yang sangat agresif. Melawan Xpero yang sepertinya sadar akan kemungkinan ini drone. Diantar, miss the shot dari Texture. Hal yang jarang terjadi. 4 lawan 5. Masih keunggulan untuk Genji. Tapi RRQ kan berusaha untuk mengambil pick off. Masalahnya Genji ini saking disiplinnya. RRQ kalau kehilangan satu pemain, mau ngambil pick off lagi susah banget coy. Mainnya jauh banget ke belakang. Main menggunakan utility. Dan Karon outplay. Dia paranoia, gak ketahuan karena budek tadi pemain-pemain dari RRQ. Bakal mundur ke switch, tapi masalahnya buta total. Munchkin! What kill? Gak ada yang aware akan posisi dari Munchkin. 30 Memang seconds left. Karon tumbang secara konyol. Tapi Munchkin ternyata yang akan ngedeliver dengan quad kill yang
tidak disangka-sangka oleh RRQ. Menyisakan Xvero di posisi yang tidak mungkin bisa menang. 10 seconds left. 5-2 RRQ. Scanning ahead. Lagi-lagi kemenangan yang mereka dapatkan itu nggak pernah bertahan lama. Iya, kayak satu round dapat menang. Nextnya udah pasti diambil balik oleh Genji. Pertamanya Munchkin sih, kalau kata anak dulu sih najong tralala itu. Asli dah. Tinggal dia ke Jemkin tuh. Ih, bisa ada orang nembak begitu. Nih. Oh, ya. Buta pak. Itu buta. Wih. Tahu apa deh sok. Ih. Kalau kata orang bola shish. Ini sih benar-benar gila. Pop flash lagi. Munchkin kayaknya mau coba peruntungan untuk kedua kalinya dengan nge-free fire Emin. Kali ini gagal tapi RRQ akan sekali lagi gerak ke A, tapi nggak jadi. Mundur sekarang. Coba untuk rotasi. Tapi yang jaga di B ini nih yang bisa jadi ancaman. Ada Nano Swarm untuk ngusir Lux, tapi langsung dihancurin. Nah, ngancurinnya oke juga. RRQ. Mereka sangat ragu untuk komit. Right here. Karena hujanan. Peluru-peluru Odin ini sangat mengganggu. Bahkan shot dart kill ke Xpero. Side-nya udah ditembus. Tapi Jemkin low HP. Terkena wallbang. Dan udah ada bantuan dari Karon di backside. Surrounded 30 step. seconds left. Bermain dekat. Wallbang shot ke arah Jemkin. Di bait dulu. Dan tentu gak akan ada yang ngecek Karon. Spike down. Tersisa satu pemain, Estrella. Memang punya From the Shadows, tapi dia tidak punya Spike. Jadi ini adalah impossible clutch dan beliau akan dicari oleh pemain-pemain Genji. Dan ditutup oleh Meteor 6-2 Genji. Meneruskan euforia kemenangan mereka di round ke-8. Alarm bot out. Genji's displaying smart Valorant cuy. Ya, gila loh. Gila. Main agresif, begitu nggak bisa diagresifin mundur. Terus itu ada mini gamesnya. Iya, jadi layer nih. Player awalnya main agresif, player belakangnya main mini games. Mau masuk ada Odin, ya kan? Belum lagi ada paranoia ke arah lane, budek gak denger tuh. Short step. Dan sekarang akan ada lockdown yang dilakukan oleh RRQ. Pop flash dilakukan memang. Dan ternyata lockdown tersebut tidak bisa dihancurkan. Jemkin sudah sampai ke arah side. Lakia mampu mendapatkan flips JDR 4 lawan 5 sekarang. 0 command akan dibuka oleh Munchkin. Retake secara cepat. Retake ngocor. Flooding dari arah spawn akan segera dikerahkan oleh pemain Genji. Recon dari Lakia berhasil dihancurkan. Dan sekarang Pop Flash tidak akan membutakan Jemkin, mampu mendapatkan kill. Elmimor juga mampu mendapatkan 2 kill. Meteor pun tumbang, menyisakan Lakia dan juga Texture. Dan Jemkin Blade Storm-nya connect. Lakia tersisa sebatang kara saja. 1 melawan 3 berhasil membuat pertandingan menjadi 1 melawan 2 memang. Namun sayangnya pemain-pemain RRQ terpisah, untungnya Jemkin akan ngepick di waktu yang paling tepat. RRQ berhasil mendapatkan angka lagi. Wah, ini close round sih, gila. Benar-benar close round. Jemkin dan Elminor step up di waktu yang sangat tepat. Sekarang 6-3, mulai ngejar pelan, tapi kayak tiap ada tim menang, itu kayak langsung diambil lagi 2 round. Ada bahkan patron ya di awal karena kalah Thrifty diambil 2 round. Nah, ini menang lagi nih tadi nih RRQ. Nah di round ini kita lihat nih, apakah Genji akan menang lagi? Nano Swarm kembali ter-expect, Recon Bolt hancur.
akan ada turret dan satu pemain hilang yaitu Xpero, tapi ada trade dari arah mid, ada layer kedua di B-main, udah ketahuan juga terkena ding, ajak teman dan berhasil di trade lagi oleh Elmimor. Trade unggul untuk RRQ, tapi Munchkin kayaknya aware ada satu orang di sana yaitu Flip Jeder dan berhasil dipunish. Tapi Jemkin terus membalas Recon yang gak akan ngedetect texture, jadi mereka harus hati-hati. Dari RRQ terheadshot dari Estrella, tapi ada trade dari Elmimor. 1v1 Karon versus Elmimor. Bermain dekat dari Elmimor dan memenangkan duel 6-4. RRQ mengejar. My quiver is never Akhirnya full. RRQ bisa menang 2 ronde berturut-turut ya. Akhirnya. Setelah menang, kalah, menang, akhirnya bisa menang 2 ronde berturut-turut. Bisa ngisi trade juga. Trade itu bener-bener RRQ ini untungnya bisa nge-follow up juga. Bener. Keep up juga Jemkin sih tadi. Important kill dari market. Betul. Dia tadi kelihatan sepersekian detik mampu mendapatkan Munchkin. Elmimor juga dengan clutch potential yang sangat maksimal. Dan Genji harus menahan terlebih dahulu euforia mereka. Munchkin nge-push. Recon berhasil dihancurkan. Elmimor tidak mendapatkan informasi yang maksimal. Mimin diambil secara maksimal oleh Genji. Right Sementara here. laki ya, Revealing area. tinggal informasi dari B-main. Ini RRQ respect banget sih. Ngejaga B-mainnya jauh banget. Dan siap dengan pop flash. Untuk nge-cancel angle dari Deploying Lakia. drone. Drone akan dibuka. Hasil mendapatkan informasi atas Xpero. Tidak ada push yang dilakukan. RRQ mendapatkan informasi. Hanya penggalian informasi semata yang dilakukan oleh Lakia. Over rotate gamble akan dikerahkan oleh Genji. Dan RRQ sebaliknya justru muter rotasi Nusantara ke arah side A via A main. Mengandalkan Recon yang sudah aktif, mengandalkan flash dan juga smoke yang lengkap. Full commit ke arah side A. Itu dia, Munchkin akan diuji, tidak bisa berbuat banyak, terlalu sulit. Elmimor nge-swing dari arah A main, mampu mendapatkan pemain tersebut. 4 lawan 5 sekarang, side diberikan secara gratis untuk RRQ dan retake akan dikerahkan oleh Genji. Paranoia ready, Recon pun juga ready dari Lakia. Masalahnya, senjata yang mereka miliki tidak maksimal. Recon pun tidak di follow up secara tepat waktu. Karena bahkan ini switch belum dihancurin. Dan jatuhnya jadi kecepatan. Smoker main sesuai dengan protokol. Masalahnya waktu terus berdetik. Genji terlihat sangat ragu di retake kali ini. Karena memang sulit dengan arsenal yang mereka miliki. Jemkin, Elmimor, Xpero, dan Flip Jeder masing-masing mendapatkan kill atas pemain-pemain Genji. Sempurna di ronde ke-11. Wah. Ngejar nih, ngejar. Mas. Tidak terpaut sejauh itu RRQ. One enemy remaining. Pelan tapi pasti bisa memperkecil gap. Tapi apakah akan berakhir imbang di first half kita? Atau Genji akan ambil leading untuk first half ini dengan angka 7-5. Mulai. Nowhere to Ke-12 run. sendiri out. Coba balas. Coba updraft dash. Backward. Sambil mundur. Side-nya udah keisi. Through the smoke coba dimainkan oleh Meteor. Dan side jadi gratis. Untuk RRQ. Genji akan retake. Deploying Ini drone. harusnya akan menjadi retake yang cukup sulit. Tapi gimana caranya Texture dapetin kill ke arah Flip Jeder? Operator wallbang. Recon out. Gak ada yang hancurin. Reveal satu pemain. Dan itu bisa berbahaya. Elmimor ketahuan karena dia ngelempar Recon. Di tracing oleh Karon. Flashnya connect. Lakia juga menyusul. Dan Karon hilang. Masih ada Jemkin yang bertahan di dalam side. Waktu terus berdetik. Jemkin 1v3 situation. Yang kembali berjagis.
Jenkins menunjukkan capability-nya menjadi ujung tombak RRQ. What a clutch, man. Gila, mukanya santai aja nih. Tapi itu keren sih. Itu S clutch keren sih. Iya cuy. Itu S clutch keren sih. In the heat of the moment sih itu gila. Gila. Udah masuk the zone. Real tuh masuk the zone tuh. Masuk the zone itu. Jenkins. Dia yang ngebuka. Dia yang nahan. Dia juga yang nge-clutch cuy. Sampai titik darah penghabisan. Dan dengan ace clutch tersebut, RRQ berhasil menyamakan kedudukan skor. Wah, respect cuy, respect. Meskipun RRQ memang gak akan lolos, tapi masih didukung cuy sampai datang ke venue. Keren. Ini baru totalitas Kingdom sejati ini begini. Keren lo, Kingdom. Kingdom ini baru 6-sama. Ceritanya berbeda dari map yang pertama. Genji kali ini akan berkeringat melawan RRQ yang kelihatan akan berusaha untuk mencabik balik sang macan emas dari Korea, yaitu Genji. Pistol round kembali akan dimainkan. Kalau misalkan RRQ ini bisa menang pistol round, menurut gue itu mental boost lagi sih. Iya. Jadi kita lihat aja RRQ, usaha penjagaan mereka. Seperti biasa ya, Keo main di A. Dari arah B-nya itu Killjoy dan Sova. Combo biasa lah. The one way smoke, aim in. Begitu pula 0 point dari Flip Shooter. Seolah-olah RRQ bermain agresif dari arah side A. Sementara mid akan dipush secara agresif. 2 pemain dari short, 2 pemain dari market. Dan Meteor nggak bisa gerak. Genji otomatis harus masuk ke arah side A. Karena begitulah protokolnya. Kalau flanker lu udah mati, artinya lu harus maju. Dan itu dia. Side A berhasil dikuasai dan RRQ akan bermain retake. 5 pemain. Dan dengan full util, Recon udah keluar. Berhasil dihancurkan tadi harusnya. Dan sekarang 0 point. Dibalas juga dengan 0 point. Smoke ditambal. Dan Munchkin akan menjaga area Haven dari Hell. Bersama dengan pemain-pemain Genji lainnya. Mampu mendapatkan champion. Kopras ke atas. Delay berasa. Ada fragment yang mengganggu dan Texture dari arah generator. Mampu mendapatkan triple kill. Dan itu sudah lebih dari cukup. Menyisakan Estrella di posisi yang sangat tidak menyenangkan. 1 melawan 2, 180 derajat. Keberadaan pemain-pemain dari Genji berhasil diamankan secara maksimal. RRQ retake mereka cenderung berantakan. Coy, Texture dan Sovereign Ghost adalah duo yang gak mau lu lihat sih, Floron sih. Duo yang gak mau lu lawan sih. Ya, ingat teman-teman. Kim Nara sama Sovereign Ghost warna krem hijau gelap itu, ya, adalah duo yang gak mau lu lawan di pistol round, sumpah. Nah, dan Texture sama Phantom Recon merah hitam, itu juga tuh, ya, duo yang gak mau lu lawan tuh. Itu adalah duo mematikan dari Texture. Tinggal dilihat apakah kata-kata gue benar. Texture dan Phantom Recon merah hitam dengan gun buddies Genji. Sebutin tuh semua. Sense sekalian sense. Akan bermain cukup pelan. RRQ juga tahu mereka kalah pistol. Mereka berharap Genji kepanis satu persatu, dapetin man advantage. Nah, yang kayak gini nih yang biasa bisa kepanis nih. Tergantung disiplin apa enggak nih, tapi Texture ngambil angle jauh dan itu dia. Terdelayed. Estrella di sana. Amankan sebuah shorty, entry ke dalam 30 side seconds left. yang memang cenderung kosong. Spike bisa dipasang dengan nyaman. 5 lawan 4. Yang
Kemungkinan RRQ akan menyerahkan diri mereka Revealing untuk area. dilahap oleh Spike. Tapi nggak tahu apakah Texture mengizinkannya. Karena Phantom Recon-nya ada dioper. Dia modal ghost doang sekarang nih. Dia modal ghost mencari pemain-pemain RRQ, mecahin kaca, udah ketahuan di Haven satu pemain, Champion dash out. Texture akan mencari pemain-pemain ini. Dibantui juga dengan Meteor di arah mid. Terjepit sudah pemain-pemain RRQ, tapi sayangnya Meteor kalah duel, tapi Texture sekali lagi membuktikan kata-kata gua. Texture dan Sovereign Ghost adalah dua yang gak mau lu lawan. Gila sakit banget Sakit toh. banget, Ghost dia Sovereign ini sakit banget sih. Wah, dia mau darahnya 1, mau minus, juga tetap nge-kill ya, Bel. Kalau ada potensi nge-kill ya, nge-kill dia. Take flight. Gila sih sakit banget nih orang nih. Ih, dia masih nge-kill nih. One Nah, enemy remaining. karena dia 1 HP, literally. Contek. Tekstur makan apa? Tekstur sakit bener. Kasih tau rahasianya bang. Dinara. Makan kimchi jjigae apa sundubu jjigae nih? Wey. Mirip-mirip tapi beda guys kalau kimchi sama sundubu guys. Tuh. Nah RRQ sekarang baru akan memasuki mode ataupun ronde serius dengan buy round. Sementara Genji ini adalah ronde bonus. Scanning ahead. Menang oke. Nggak menang ya udah nggak apa-apa. Texture punya Blade Storm di ronde ketiga di second half. Pop Flash dari Flip Suder bermain solo dari arah A main, menggali informasi sebanyak mungkin dan dipastikan A mainnya clear. Pemain-pemain Genji dan menjaga dari jarak jauh. Smoke akan dilayangkan menuju ke arah A. Fake akan dilakukan dari pemain-pemain Genji. Nampaknya A short atau mungkin di mid market yang akan diisi. Tergantung nih, main mid dapat killnya kemana, kesitulah mereka melaju. Dan kalau Zero Point ini connect ketiga pemain, artinya mereka akan mengarah ke side B. Mengetahui A-nya rame banget, Munchkin hanya akan membuat huru hara semata karena Texture yang akan membuka jalan. Mampu mendapatkan 1 kill, tapi Elmi More dari Stairs akan menjaga sekuat mungkin. Estrella yang justru akan mampu mendapatkan Karon, menyisakan Lakia dan Meteor. Meteor dari arah switch terlalu sulit. 3 pemain total yang menunggu kehadirannya. Lakia tidak mampu berbuat banyak. Genji itu dia berusaha untuk main apa namanya? Apa tuh? Adaptasi. Ah. Jadi kan dia A-nya nggak bisa nih. Iya, Jadi iya, dia main iya. ke mid, tergantung nih kita dapat di market atau di short. Kalau dapat market yaudah kita split B. Kalau dapat dapet short short, kita split A. split A. Karena A-main sama B-mainnya tuh udah ada flankernya. Betul. Tapi masalahnya kayak gitu di refrag sama pemain-pemain RRQ. Trade cepet tadi datang dari Almimor. Dan ya RRQ masih bisa menjaga jarak agar gak kejauhan. 87. Karon di take ada di main oleh Zero Point. Sekarang Genji akan mencoba peruntungan mereka ke side B. Texture udah ke spot. Almimor akan coba take damage dengan shock dart dan updraft dash lagi. Pergerakan gila tapi masih dimenangkan oleh Texture. Ada orang kedua yaitu Xpero yang gak dicek dengan double kill, tapi Trey juga hadir lagi dari Munchkin. 3 lawan 2. Blim cedar polosan, dia mendengar suara reload itu dan dimanfaatkan timingnya tapi dibalas lagi oleh Texture. 2v1 Estrella dan Genji akan main bersama. Dan betul saja Estrella terdelayed oleh Lakia 97 RRQ. Tapi mereka masih punya ekonomi untuk melakukan pembelian di round ke-17. Wah tuh Texture movementnya gila sih. Ini gila sih, dia berani banget. Set, pop, set. Dia bener-bener kayak tahu timingnya kapan nih gue bisa kayak upgrade dash ke dalam side. Landingnya juga pas banget tuh di atas box. Iya, di mepet kiri lagi. Mepet. Elmimor nggak bisa ngepick
nge-swing gitu kan karena pakai Odin. Sulit dia, Odin berat. Dan main control akan dilakukan oleh Genji. Pop Flash. Ini Pop Flash emang udah ada line up-nya ya. Bagus untuk nembusin one way smoke. Karena ya dilakukan oleh Estrella. Langsung dash in ke arah generator. Dan Meteor mampu mendapatkan kill. Tapi Estrella dari Allardyce mampu menahan. Dan Estrella hanya berhasil mendapatkan 1 kill lagi. Sebelum Lucky yang akan membalas 1 melawan 2 sekarang. Pertahanan di dalam side. Udah top notch. Dan Jemkin aware akan keberadaan dari Lakia yang nyelip ke arah short tadi. 89 RRQ. Masih bisa mendapatkan angka, jadi Genji gak bisa tenang. Gila, gue suka banget. Itu Jemkin. Telat sedetik aja. Hancur tuh. Karena posisi Elmibor lagi ngedrone kan. Lagi ngadep depan. Lalu mau suruh dia lepas drone terus banting ke belakang. 180 derajat. Untungnya Jemkin cepet aware. Dia nggak telat. Aware kalau Lucky bisa ada di garden. Dan Dari issue. ini biasa lama nih. Kalau gear tuh biasa nggak terlalu lama tuh. Kalau tag pause player issue tuh kalau ketumpahan tuh. Gue yakin itu ketumpahan air. Ya, Mas David Expero, ketumpahan air itu dia. Udah banyak yang numpahin air di VCT itu udah banyak. Bisa lama nih. Tergantung impact ke gear apa enggak nih. Kalau enggak sih harusnya aman sih. Kelihatannya sih enggak yang gimana. Weh, gue respect lo, masih rame lo yang nonton lo. Gila, karena gue tadinya mikir karena ini adalah last match. Maksudnya last day juga kan, terus si Genji-nya udah pasti top seed. Dan RRQ udah pasti nggak lolos, gue kira bakalan Home crowd. agak sepi. Tapi rame ya tetap ya ternyata ya. Karena faktor Genji juga sih tim Korea. Ini sih tulisannya panjang sih, Bu. Saya juga nggak ngerti. Masalahnya sih kalau panjang kita ngerti bisa kita baca. Ini teh udah nggak ngerti, panjang lagi. Message-nya masuk ya ke kita kalau bahasa Inggris minimal dah. Minimal bahasa yang kita ngerti dah. Gue orang Indo, beuh. Ada ya tadi? Ya gue orang Indo. Oh, Respect. ini kalau kamera udah begini nih, mulai nih biasanya nih. Masa sih? Foto ya dulu. Genji. Oh iya, sekarang mereka udah punya ini sendiri, kertas sendiri. Dulu tuh seingat gue tahun lalu cuma di Arex yang punya kertas sendiri tuh. Oh itu dari Genji-nya? Iya. Tahun lalu tuh setahu gue yang punya sendiri tuh cuma di RX. Yang punya desain di RX gitu. Wah kayaknya lama nih. Udah ada. Oh udah ya? Udah dicabut. Oh cengar cengir lu Ban. Nah ini biasanya udah gini nih, mulai nih. Nah ini bener nih Ban. Ayo dong Pak, Pak. Bener. Seneng ya? Aman gua, biar nggak dikata hoax gua. Tapi betul kata lu sih, ini Genji nggak bisa Sentry. tenang sih. Placing swarm grenade. Karena emang Placing swarm grenade. posisinya mepet banget. Dan mereka harus eco lagi bela di round ini. Bentar nih. Here. Kena tag. Jadi Jemkin. Dia ke spot tapi Spike down mid. beberapa satu pemain. Rekman akan ngusir dash out langsung dari texture. Operator dari Jemkin mungkin saja berbahaya untuk Genji dan set gile, coba peruntungan Leswi. Tapi texture memenangkan duel dan dia udah nyelip diri smoke gardennya dan akan di combo wombo nge-swing bareng kah apakah. Dan ingat, texture udah nyelip, the Jemkin aware dan kikuk. Itu dia. Tar dulu nih Mas. Player standing. Mas Jemkin. Yang menang sih round ini. Tapi nggak gitu juga kali. Tar dulu ngomong-ngomong menang.
30 seconds Ini left. orang pegang senjata nih. Tapi nggak mungkin dong atas bawah. Nah, Elmimor mampu membuat RRQ menyeimbangkan kedudukan 9 sama. Gila, gue suka banget awareness-nya Jemkin tuh. Tinggi banget loh. Kok berat. Tapi ya nggak dibajur. Ya. Nah, sah. Dibuang gitu. Mahal. Ya dibuang. Let's go fight him in. Trust me. Fight him in. Oh, trust me. Trust me, fight him in. Kita lihat ya. Beri spoiler kita. Ah, bohong lu, Ban. Cuma ada satu orang lempar pisau doang, Ban. Ya. Ban, rotate, Ban. Genji rotate, Ban. Kebe, Ban. B-nya nih harus siap nih. Elmimor punya recon tembus sih. Tapi masalahnya di no comment nih. Mati semua itu mainan. Sparrow gimana? Bisa menjaga nih. Harusnya sulit, harusnya nggak mungkin main full retake. Recon ke arah spawn, dipastikan tidak ada yang menunggu di balik smoke. Dan side akan diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Texture nggak aware akan keberadaan dari Sparrow. 2 pemain, 3 pemain total sudah melakukan flank. Elmimor gak siap. Malah mau ngedrone tadi. Dan akibatnya Munchkin mampu mendapatkan 2 kill. Estrella memang berhasil melakukan refrag. Tapi lockdown dibalas dengan lockdown. 3 lawan 3 sekarang, 2 pemain dari arah B main. Dan Jemkin akan datang dari arah spawn. Ketahuan oleh alarm bot. Ada Nanostorm yang menjaga, miss the shot. Chico Peak berhasil menggali informasi secara maksimal. Dan Meteor mampu mendapatkan kill dari refrag memang dari Estrella. Tapi waktu terus bertik. Genji tinggal membeli waktu selama mungkin. Dan Lakia tidak mampu mendapatkan kill. Tapi waktu berhasil dibeli oleh pemain-pemain Genji. Objektif berhasil dicapai. Dan double digits diamankan oleh tim asal Korea ini. That tag is only as good as their skill. And that 29 they have some deep Genji, ekonomi mereka tipis, setipis-tipisnya karena mereka nggak sempat ngebangun ekonomi mereka. RQ bisa nge-recover operatornya. Ini sih winning kill-nya di sini. Ini winning kill banget. Dari dari si Munchkin. Nice, you got that. Karena itu adalah posisi di mana Munchkin langsung ngimbangin jumlah kedudukan pemain. Jadi 3 lawan 3. Jadi balance. Huge kill by Munchkin. Tapi setup cepat, paranoia dibalas, paranoia dash in tetap dari Texture. Tidak takut. Dan Texture, gimana caranya? Dia mendapatkan flip jeder. Dan operator kill balasan datang dari Jemkin. Tapi Texture udah di Haven dan di expect. Jemkin akan turun tentu. Dan ada drone untuk ngecek sekitar. Dan Hell harusnya sedikit ngecek dan ternyata tidak. Hunter's Fury dicari keberadaan pemain-pemain RRQ ini turun. Sudah mulai bercucuran. The Spike mulai di tap. 2 lawan 4. RRQ punya kesempatan menang untuk menyeimbangkan kedudukan. Dan Jemkin lagi-lagi menjadi hero untuk RRQ. 10 sama. Gila sini Jemkin. Jemkin coy. Cukup banget. Asli. Sakit banget. one enemy Betul remaining. itu mikir untuk Iya. kiri itu loh. Kayak begitu udah geser crosshair ada orang klik langsung. Kayak udah terprogram tuh gak sih kayak. Iya benar. Iya kan. Ya udah terprogram. Wih, setuju gue tuh kata-kata itu. Crosshair ya kan ngelewatin pala klik. Dan Genji harus ngambil time up pertama mereka. Iya sih, 10-10 dan Genji nggak punya duit, coy. Tamat pertama di series ini ya. Iya, time pertama mereka. RRQ punya chance untuk leading atas Genji karena mereka punya duit. Sementara Genji tidak. Karena menangnya Genji tadi last terakhir mati semua. Dan tadi kalah Ronnya. Udah pasti nggak punya duit. Jadi RRQ mungkin banget buat mereka dapetin angka 11 duluan. Dan ini seperti yang lu katakan ya, Genji harusnya nggak punya uang. Karena tadi kelihatan tuh duitnya 800,
100 dan posisinya mereka sebelumnya menang Buh, kan. tar dulu, Ewok udah buka jas tuh. Panas nih. Panas nih, nggak bisa nih gua kayak gini nih, diginiin nih. Oke lanjut deh. Kayak gitu doang aja, biar ke notice aja itu. Oh. Biar ini ya, sandiwara dikit lah. Aish. Ada Blade tapi nih, tekstur nih. Ah ya, Lo benar. tahu nih Blade Storm nih. Dapat 1, dapat 2. Kasih senjata ke teman-temannya. Alarm bot out. Hati-hati juga. Hati-hati cuy. Sure. Main di luar B main. Sementara Here. Genji akan melakukan defaulting. Drone berhasil menggali formasi. Jemkin ketek. Tapi Estrella nggak dicek. Dan Karon akan menjadi santapan empuk bagi Estrella. Karena memang lugu banget tadi. Dikiranya nggak ada orang sama sekali. Dikiranya cuma operator doang. 4 lawan 5 sekarang. Ini akan terasa sangat sulit bagi Genji. Angka 11 di depan mata untuk RRQ. Belum lagi mereka punya 4 ultimate. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak tepat atau something goes wrong untuk mereka. Texture. Dan shot. Mulai menggali kill. Dan Estrella pun tumbang. Langsung saja semena-mena ke arah short. Dan masalahnya akan terkena no command. Jemkin mengisi ke arah short. Nge-push jauh. Texture tumbang. Dan akan diisi secara maksimal dari area short. Meteor mau kabur. Gak dikasih kabur sama Jemkin. 2 lawan 4 sekarang. Dan Lucky di dalam side hanya mampu mendapatkan 1 kill saja. Menyisakan Munchkin di arah A main hanya dengan sebuah klasik. Dengan posisi udah ditungguin sama 3 pemain yang berbeda. Xpero nge-deliver 11-10 RRQ. Berbalik unggul atas Genji di map yang kedua. Ini cek gila banget. Gue asli. Gile ya. Game sense dia coy. Dia kejar itu si siapa Texture. Habis itu dia pick shotnya. Lu lihat. Itu dia strategi gak bakal dapet. Asli, di Jemkin. Weh, dikasih wing gitu sama Pak Jemkin. Placing swarm grenade. Wah, Genji kalah di sini. Gede banget chance kita masuk top 3. Kalau dia masih survive, ya game still on. Tinggal gimana caranya RRQ menangkan round ini. Dan tentu saja tinggal gimana caranya Genji menyamakan kedudukan. Karena udah mulai kelihatan banyak eksekusi mereka yang gak works di beberapa round ke belakang. Operator Jemkin mengganggu dan Flash malah membutakan diri sendiri. Munchkin harus hilang di tangan Flips there. Texture hadir dari mid. Dan dia coba untuk dipotong, dia updraft. What a movement by Texture. Elmimor down. 4 melawan 4, ada 2 pemain di backside yang harusnya diketahui oleh Genji. 40 detik waktu tersisa. Side B udah menjadi tujuan pasti dari Genji. Tapi masalahnya Genji ingin 30 seconds left. menunggu RRQ buat mistake. Dan 1 pemain terculik yaitu Xpero. Masih ada 1 lagi tersisa dan hilang juga Estrella. Dan ini jadi 2 lawan 4. Dari 4 melawan 4. Planted. Dan lu lihat posisi di si Texture. Posisinya nggak bakal kena wallbang. Karena biasanya orang nge-wallbang itu di pasti pojok kiri yang ditembak. Dan posisi di si Texture itu pasti yang nggak bakal kena wallbang. Ini susah sih. Dan plannya bukan buat backside. Jadi space-nya kecil banget buat RRQ. Bisa nembus Jemkin. Hampir menciptakan miracle lagi. Tapi entah harus berapa banyak miracle yang harus ia ciptakan. 11 sama Bel. Itu gue bingung sih tadi Estrella. Bener-bener kayak responnya tuh telat banget tuh gak sih? Dia musuh gak di crosshair ditembak sama dia.
Kayak Nakuha ka harusnya niya. tuh strapping dulu, movement dulu, movemento itu. Tapi mau texture sih Ber. Lucky tadi juga. Ya oish. Dia bisa ngedress terus updraft terus goyang kiri kanan. Karon yang Revealing area. Wah ini gila banget. Ini pemain-pemain NRQ harus benar-benar step up sih selain Jemkin ya. Kan menurut gua susah. Apalagi kalau Genji udah mulai nge-avoid Jemkin. Dua pemain ketahuan dari arah short. Tapi ini masih early round. Masih cenderung informasi prematur. Jadi gak terlalu bisa diandalkan. Fragment cenderung lebih early dilempar ke arah short. Sementara pemain-pemain RRQ akan heavy ke arah side A. Dan ini smoke-nya nggak sempurna. Paranoia juga nggak connect. Masalahnya ada Fragment. Mau nggak mau Flipshider mundur. Dan ada pop flash. Texture udah dash in. Esrela buta total. Dan Flipshider mampu mendapatkan 2 kill. Tiba-tiba ada balasan dari Lucky dan juga Meteor. Flipshider triple kill. 2 lawan 3 sekarang. Lucky punya Hunter's Fury. Planting. Gue nggak tahu masih bisa dilakukan atau enggak. Dan ternyata ada From the Shadows dari Karon menuju ke arah side B. Planting akan dilakukan dan retake harus dikerahkan oleh RRQ. Match point di depan mata dengan keunggulan jumlah pemain yang mereka miliki. Hunter's Fury dibuka, berusaha untuk menggali informasi dan Lucky berhasil ngetek satu pemain. Karon dari the backside, pemain ini berhasil mendapatkan highlight demi highlight di rookie year-nya. Dan dia akan membuktikan keunggulannya di ronde kali ini. Dan bakal di-stick! Xvero! Nge-stick! Dan Flipshider ace! Untuk mengamankan match point dari RRQ. Genji menggigit jari mereka. Dan bertanya-tanya bagaimana caranya Flipshider bisa dapetin 2 kill di balik smoke. Padahal udah diusir dengan smoke. Paranoia, Fragment. Nice. Wow. Kayak ini yang gila tuh ya. Gua nggak tahu nih. Tapi Karon sangat kepikiran soal posisi Flipshider. Itu dia nggak berani commit nge-spray. Ketika Xvero nge-defuse, dia nggak berani commit nge-spray karena dia kepikiran posisi Flipshider. Dia tapping berharap sukses tapi gagal. Dan RRQ mencuri match point dari Genji dan timeout kedua dipaksa digunakan. Genji harusnya secara ekonomi mereka nggak terlalu kuat di last round ini. Dan betul aja, ada Spectre, ada Ares, 4 like shield. Genji, entah apa yang akan mereka lakukan. RRQ, mereka punya kesempatan besar untuk menutup map kedua dan masuk ke map ketiga. Tapi Genji, apa yang akan mereka lakukan untuk mendinai menangan untuk RRQ? Ada null comment dari Flipshider, ada lockdown dari Meteor, ada null comment juga dari Munchkin. Resource utility yang dimiliki oleh Genji itu lebih besar. Tapi Odin dari Elmimor kayaknya akan mengancam dan betul aja kena ding ding dang ding. Low, pemain-pemain dari Genji. Ada yang kena tag, ada yang half HP, ada yang low, 2 orang low bahkan. Elmimor kemungkinan besar bisa ngebalikin keadaan. Odinnya terus menggetarkan pemain-pemain Genji. Lucky ya hilang. Lockdownnya useless. Terus apa Genji? Terus ngapain Genji? Lockdownnya udah gak bisa ngapa-ngapain. Masih ada 0 comment memang.
Dan wah, bahkan Munchkin Revealing area. kena full damage shock dart. 3v5. Ini harusnya nggak mungkin RRQ kalah di posisi kayak gini. Good flash, mengusir Jamkin, pintu ditutup, udah crossing, tentu jadi satu penepuk. 30 seconds. 2 lawan 5. Spike akan tetap di plan, gak terdelay. Ada Nono Swarm, hilang dari Munchkin, dan kita akan ke map yang ketiga. Standing. Karena RRQ hasil menutup map kedua dengan bisa dibilang comeback 13-11. Permainan RRQ di map yang kedua benar-benar bertolak belakang dengan permainan mereka di map yang pertama. Seperti map Breeze ini nggak pernah terjadi. RRQ kelihatan sangat rapi, solid. Dan utility yang mereka lakukan juga sangat-sangat maksimal. Jamkin di super